Yang kami hormati Rektor Universitas Padjadjaran ke-10 dan ke-11, Profesor Dr. Insinyur Ganjar Kurnia, DA, dan Profesor Dr. Metri Hanggono Ahmad, pimpinan dan para anggota Majelis Wali Amanat, Senat Akademik, Dewan Profesor, para pimpinan Universitas Padjadjaran, dosen, serta tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Padjadjaran, Ketua Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran, BEM Kema, serta para pengurus Dharma Wanita Persatuan, para orang tua dan wisudawan, para mahasiswa yang kami cintai dan kami banggakan, serta tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita semua selalu sehat. Amin. Mengawali pidato ini, izinkan saya ditugaskan membacakan puisi bagi para wisudawan. Hening senyap tempat menimba ilmu, seiring marak bahala yang tak tentu. Namun Tuhan tetap teguh berguru, menafikan kendala dan rasa ragu. Hingga ramai kembali berlaku, Tuhan hadir sebagai juara berilmu, perlambang kemenangan melawan ta'azur, cendera indah bagi semangat yang teguh. Jadi selamat buat para wisudawan sebagai juara berilmu. Hadirin yang berbahagia, setelah 2 tahun menjalani aktivitas pembelajaran dan upacara wisuda digelar secara daring penuh, alhamdulillah dengan izin Allah SWT hari ini kita dapat melaksanakan rangkaian majelis upacara wisuda lulusan Universitas Padjadjaran gelombang 2 tahun akademik 2021-2022 secara hibrid. Ada yang hadir secara luring dan ada yang hadir secara daring. Di mana sebagian di antara tentu para wisudawan tetap menggunakan protokol kesehatan, termasuk kami. Wisuda kali ini adalah wisuda khusus dan istimewa. Selain waktu pelaksanaan yang terpaksa harus diundurkan karena situasi dan eskalasi pandemi yang cukup memprihatinkan di bulan lalu, wisuda kali ini juga merupakan yang pertama kalinya diselenggarakan di kampus Jatinangor. Di kampus Jatinangor ini, sebagian para wisudawan menghabiskan waktu studinya di sini. Selama ini, Unpad memiliki tradisi untuk melaksanakan upacara wisuda di Geraha Sanusi Harja Dinata, Kampus Bandung. Kini, kampus Jatinangor dipilih sebagai tempat yang ideal dalam situasi yang masih dibayangi pandemi. Karena kampus ini memiliki area yang lebih luas dan terbuka, sehingga mendukung penyelenggaraan protokol kesehatan yang optimal demi kesehatan dan keselamatan kita bersama. Dengan demikian, mudah-mudahan semua pihak yang mengikuti majelis ini, terutama sebanyak, tadi disampaikan Bapak OR1, hampir 1.000 orang yang akan dilantik beserta para orang tua dan undangan yang hadir, baik yang ada di ruang upacara ini maupun di rumah masing-masing, dapat memakluminya atas penyelenggaraan upacara wisuda khusus ini. Insya Allah ini adalah upaya maksimal Unpad dalam mentaati protokol kesehatan, mencegah resiko penularan,
dan memutus mata rantai pandemi COVID-19, sekaligus memenuhi kerinduan dan keinginan para wisudawan akan adanya pertemuan tatap muka. Adapun bagi para wisudawan, orang tua dan hadirin yang memilih untuk mengikuti wisuda ini secara daring dari tempat kediamannya masing-masing, semoga tetap dapat mengikuti seluruh rangkaian prosesi dan upacara ini dengan hikmat dan tetap berbahagia. Para wisudawan yang kami banggakan, tantangan yang saudara semua hadapi dalam 2 tahun terakhir ini memang berat. Di tengah keterbatasan bertatap muka dengan dosen dan teman. Mengingat hal tersebut, dengan penuh kebanggaan kami mengucapkan selamat kepada saudara-saudara semua yang telah berhasil muncul sebagai pemenang. Selain yang tentu saja karena izin Allah yang Maha Kuasa, doa para orang tua, tentu keberhasilan ini sekali lagi patut disyukuri. Bersyukur pada sekali lagi adalah atas izinnya dan atas dukungan keluarga dan berbagai pihak di sekitar saudara sekalian. Oleh karena itu, rayakanlah peristiwa ini dengan penuh rasa bahagia, dengan penuh rasa syukur bersama tentu saja orang-orang yang kita cintai. Dibarengi dengan tekad untuk berbuat yang terbaik bagi tahap pengamalan ilmu di masyarakat. Para undangan yang kami hormati, menghadapi berbagai disrupsi, tadi disampaikan oleh Ketua Majelis Wali Amanat, dan tentu saja kita tetap semangat, Unpad tetap berkomitmen akan memberikan kualitas pendidikan dengan ukuran pencapaian yang kita kenal dengan learning outcome atau capaian pembelajaran dengan fokus pada kemampuan dan kompetensi mahasiswa dan lulusan yang dipenuhi dari aspek attitude, knowledge, skills, dan value. Maka pada para lulusan kami pesankan betul tidak hanya penguasaan pengetahuan, ilmu pengetahuan yang telah diperoleh, tapi mohon bekal untuk selalu punya sikap yang baik, karakter yang baik, dan selalu berorientasi pada pencapaian, peningkatan value, itu terus-menerus menjadi semangat. Kami menyadari bahwa hard skill yang diperoleh dalam bentuk kemampuan akademik selama proses belajar di perguruan tinggi, terutama di Unpad ini, bukanlah satu-satunya parameter lulusan untuk kemudian sukses berkarir di masyarakat. Jadi sekali lagi, soft skill itu adalah pelengkap daripada hard skill yang harus dimiliki oleh seluruh lulusan Universitas Padjadjaran. Soft skill sendiri itu adalah gabungan antara social skills dan interpersonal skills. Sifat karakter dan sikap profesional yang diperlukan oleh semua jenis pekerjaan yang nanti akan para wisudawan tekuni selepas dari lulus Universitas Padjadjaran. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan bekerja sama, kemampuan berpikir kritis, kemampuan beradaptasi, kemampuan memimpin, kemampuan bertindak efektif dan imajinatif untuk keluar dari kesulitan itu sangat-sangat dibutuhkan, terutama dalam era post-COVID ini dan era begitu masih berlangsungnya ketidakpastian akibat pasca pandemi COVID-19. Soft skill sudah diperoleh di kelas atau di kampus, tapi selepas ini tolong jangan henti-henti untuk terus-menerus mengasah soft skill saudara-saudara sekalian. Dukungan pada aktivitas pemupukan soft skill merupakan kontribusi penting Unpad di dalam berkontribusi pada menghasilkan sumber daya manusia yang unggul yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk menjadi Indonesia yang lebih maju hingga Indonesia Emas tahun 2045. Hadirin yang kami hormati, terkait
capaian pembelajaran serta kompetensi yang tadi disebutkan tersebut, maka UNPAD telah bersikap menjadi institusi yang mengusung pembelajaran sepanjang hayat. Termasuk para lulusan, kami sangat senang jika Anda semua tetap terus belajar sepanjang hayat di kandung badan. Berkaitan dengan keyakinan tersebut, pembelajaran sepanjang hayat yang kita kenal dengan long life learning ini, UNPAD akan terus memberikan manfaat tersebut kepada para lulusannya. Jadi setelah ini jika para lulusan tetap ingin mengasah pembelajaran ataupun yang kita kenal dengan upskilling, reskilling, maka lewat layanan pembelajaran sepanjang hayat UNPAD melalui masif Open Online Course atau disingkat MOOC atau bahasanya adalah MOOC, maka silahkan para alumni, para lulusan tetap terus belajar sepanjang hayat tadi bersama UNPAD. Diharapkan melalui MOOC ini, para peserta, mahasiswa dan lulusan dapat menemukan wahana untuk belajar sepanjang hayat tersebut. Dengan demikian UNPAD akan mencanangkan setelah pasca COVID-19 ini tidak hanya menawarkan pendidikan degree di kampus seperti yang telah saudara-saudara tempuh, tapi juga kami akan menawarkan pendidikan non-degree lewat MOOC, lewat Massive Open Online Courses. Jadi silakan nanti bisa bergabung jika memang membutuhkan. Para wisudawan yang berbahagia, menjadi lulusan UNPAD adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Karena hari demi hari UNPAD telah menjadi institusi yang terus menuai prestasi yang membanggakan di level nasional dan internasional. Antara lain kalau dari rankingan dunia, UNPAD akan terus semakin membaik reputasi akademiknya di tingkat internasional. Baru-baru ini seperti rankingan versi 4ICU, UNPAD meraih ranking 9 ya di nasional. Kemudian prestasi lain adalah akreditasi internasional program studi. Telah berbanyak program studi di UNPAD yang maju meningkatkan kualitasnya lewat akreditasi internasional. Antara lain yang baru-baru ini adalah Prodi Kimia, Fakultas MIPA, meraih akreditasi internasional dari Royal Society of Chemistry. Kemudian seluruh program studi di Fakultas Farmasi telah terakreditasi internasional dari ASIN. Akreditasi internasional menjadikan kendaraan UNPAD itu diterima kualitasnya di tataran internasional. Jadi lulusannya juga jangan ragu-ragu untuk bergaul di kancah internasional. Selain prestasi tersebut, penghargaan para mahasiswa UNPAD juga luar biasa. Antara lain kami ingin mengapresiasi, saya sebutkan sebagian saja, prestasi dari mahasiswa UNPAD, yaitu Saudara Siti Rifani Nur Alia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, meraih predikat Awardee terbaik dalam Indonesian International Student Mobility Award. Selamat, ini prestasi yang sangat luar biasa di antara seluruh mahasiswa peserta ISMA Indonesia, Saudara Siti Rifani memperoleh yang terbaik. Yang kedua adalah tim mahasiswa program studi teknologi pangan, Fakultas Teknologi Industri Pertanian, berhasil meraih juara 2 kompetisi internasional terkait dengan A Sustainable Food System di Selandia Baru yang digelar secara virtual. Juga ada mahasiswa Fakultas Hukum, meraih juara umum kegiatan Pekan Hukum Nasional Universitas Negeri 11 Maret di Solo. Yang nasional lainnya adalah diraih juga oleh tim mahasiswa Fakultas Ilmu Keperawatan, juara pertama kategori esai ilmiah dan lomba poster. Kemudian juga di tingkat nasional ada tim mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, juara pertama kategori Artificial Intelligence dalam Huawei ICT Competition tahun ini. Kemudian Saudara Kanha Sandika, Fakultas Ilmu Komunikasi, juara pinilih 1 tingkat Provinsi Jawa Barat dan merupakan dalang termuda
yang meraih gelar tersebut. Kemudian tim resimen mahasiswa Menwa meraih sekaligus juara 1 dan 2 dalam kejuaraan nasional Arung Jeram di Lampung. Tentu masih banyak prestasi lain, ini hanya contoh untuk memotivasi Anda semua untuk terus berprestasi sepanjang hayat. Hadirin yang berbahagia, Unpad dan Jawa Barat saat ini sedang mengusulkan seorang akademisi Unpad, negarawan, diplomat ulung, dan sekaligus pernah menjabat rektor Unpad ke-5 untuk menjadi pahlawan nasional. Yaitu nama beliau sudah tidak asing, Profesor Mohtar Kusumaatmadja. Ini merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi kita semua warga Unpad karena memiliki tokoh nasional yang sumbangsihnya kepada negara sudah tidak diragukan lagi, sumbangan pada dunia internasional juga sudah tidak diragukan lagi. Karenanya mari kita berikan dukungan dan doa agar pengusulan Profesor Mohtar Kusumaatmadja tersebut berjalan lancar dan kita bisa mendapatkan apa yang kita harapkan, yaitu gelar Pahlawan Nasional Indonesia untuk Profesor Mohtar Kusumaatmadja pada tahun ini insya Allah. Para undangan kami hormati dan wisudawan yang kami banggakan. Atas nama Universitas Padjadjaran, seluruh pimpinan Universitas Padjadjaran mengucapkan selamat atas keberhasilan para wisudawan yang telah menyelesaikan pendidikan di universitas tercinta ini. Secara khusus kami mengaturkan apresiasi kepada para wisudawan yang lulus dengan predikat terbaik untuk setiap jenjang. Antara lain, saya bacakan, mohon aplausnya, wisudawan terbaik program doktor, diraih oleh Saudara Hendrik Agus Sutiawan dari program studi hukum. Kemudian, wisudawan terbaik program magister, diraih oleh Saudara Muhammad Abdan Syukur dari program studi fisika. Wisudawan terbaik program spesialis diraih oleh Saudara Rian Ganda Santoso Talam Bunau dari program studi bedah mulut Fakultas Kedokteran Gigi. Kemudian wisudawan terbaik program profesi diraih oleh Saudara Siti Saleha dari program studi profesi apoteker Fakultas Farmasi. Kemudian wisudawan terbaik dari program sarjana diraih oleh Saudara Jasmine Putri Rafifa dari program studi ilmu aktuaria. Kemudian wisudawan terbaik dari program sarjana terapan diraih oleh Saudara Muhammad Akbar Ramadan dari program studi akuntansi perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami yakin saudara semua memiliki prestasi. Selanjutnya kami juga ingin beri apresiasi kepada wisudawan yang senior secara usia. Berasal dari program doktor yaitu Saudara Cipto Sunaryo dari program studi hukum, Fakultas Hukum, lulus usia 62 tahun, 1 bulan 13 hari. Kemudian juga wisudawan termuda dari sisi umur, berasal dari program sarjana yaitu Saudara Petrus Putra Bagaskara dari program studi farmasi, yang dinyatakan lulus dalam usia 20 tahun 6 bulan 3 hari. Selamat pada para wisudawan. Saudara-saudara wisudawan yang kami banggakan, ini puisi terakhir mengakhiri pidato. Bunga yang mekar saatnya dipetik, semerbak wanginya menjadi penghias hidup. Walau raganya telah terpisah jauh, sang bunga tetap menjadi bagian yang induk. Saat ini semua dari saudara lulusan berganti status menjadi alumni Universitas Padjadjaran. Namun ingatlah bahwa saudara adalah masih
dan akan selalu menjadi bagian keluarga besar Universitas Pajajaran. Hingga 1 tahun ke depan, saudara-saudara masih akan menikmati beberapa layanan UNPAD, seperti email, layanan perpustakaan, serta informasi dari Pusat Pengembangan Karir. Saudara juga memiliki kesempatan sampai kapanpun, tadi yang saya sampaikan, belajar sepanjang hayat di UNPAD, melalui MOOC atau kegiatan akademik lain. Jadi kalau akan menempuh program master, doktor, tentu kami menyambut Anda semua dengan tangan terbuka. Jangan lupa juga untuk aktif mengisi tracer study untuk mendata karir Anda selepas dari alma mater ini. Tracer study menjadi penting, pelacakan lulusan menjadi penting, selain untuk menjaga kredibilitas UNPAD dalam akreditasi, juga untuk memperkuat dan memelihara jaringan profesionalitas antara kampus UNPAD dengan alumninya. Mari satukan hati dan rapatkan barisan menjadi insan abdi masyarakat pembina nusa bangsa dan mewujudkan UNPAD berkinerja, bermanfaat, dan mendunia. Hadirin yang kami hormati, mengakhiri pidato ini kembali saya ingin memberi selamat dan terima kasih pada para lulusan dan keluarga yang telah mempercayai UNPAD untuk mendampingi keberhasilan studi hingga jenjang hari ini. Kami yakin dan percaya lulusan UNPAD adalah manusia-manusia unggul yang dapat diandalkan dalam mengabdikan diri, membangun masyarakat. Kami pun ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para profesor dan sejawat dosen yang telah berbagi dan mengantarkan keberhasilan para wisudawan. Seluruh tenaga kependidikan dan para pemangku kepentingan yang telah melayani dan berkontribusi pada penyelenggaraan pendidikan para wisudawan. Panitia pelaksana wisuda yang luar biasa bekerja keras mensukseskan acara profesi ini. Dan tentu terima kasih kami pada hadirin yang terhormat yang dengan penuh perhatian dan kesabaran mengikuti prosesi wisuda ini dengan memenuhi protokol kesehatan hingga terlaksana dengan lancar dan hikmat. Semoga Allah SWT mencatat dan membalas semua amal kebaikan hadirin dengan berlipat ganda serta senantiasa melindungi kita semua. Amin ya robbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.